aku langsung aja bahas seperti biasa, start dari IHSG. Iya, jadi ini gambar IHSG. Kemarin kita ada ngomong bahwa IHSG itu berpotensi untuk menguat terbatas. Tadi pagi sempat ditarik turun, terus kemudian sore hari ditutup menguat terbatas, didorong oleh saham-saham dari sektor. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id. Teknologi, jadi dari tech related ya. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan saat ini IHSG naik itu kena di MA 100-nya. Jadi benar-benar kena MA 100 dan line item ini aku gambar dari beberapa hari yang lalu. Pertanyaannya besok gimana? Setiap kali kita berada di resisten atau support, ini sebenarnya berada di persimpangan ya. Ini udah berada di persimpangan. Nah, sedangkan kalau misalkan ini IHSG di resisten saat ini, kira-kira lebih banyak potensi naiknya atau lebih banyak potensi turunnya? Kalau ngelihat kondisi market yang tadinya jatuhnya lumayan signifikan, ini lebih banyak turunnya, besok lebih banyak koreksinya daripada naiknya. Sebenarnya 50-50 sih, tapi kayaknya ya 55% berpotensi untuk turun atau koreksi gitu. Jadi 45% naik. Jadi ini benar-benar di persimpangan banget gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Banyak yang bilang, ada yang bilang Stephen Wibisono nih besok breakout. Belum tentu sih. Belum tentu ya. Jadi bisa jadi malah koreksi balik lagi. Hari ini tadi aja sempat turun ngekor panjang, sempat dibanting tuh level terendahnya di 6.620. Ya, jadi bisa sampai mungkin 6.580 sampai 6.600-an gitu. Ini ada yang bilang, Liriko, saya cut loss satu emiten pindah ke emiten lain yang potensi cuan. Setelah cuan gak berani take profit, malah balik turun. Apa sarannya, Ci? Mesti harus ngerti banget saham ini bagus buat swing trading atau bagus buat investing gitu. Jadi kalau untuk saham yang buat investing, meskipun kamu belum take profit dan dia seandainya dia ada turun-turun gitu, turunnya tuh normal. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu dikhawatirkan. Nah, aku mau review dari saham GoTo yang hari ini naik signifikan dan auto reject atas, sempat GoTo kemarin yang auto reject atas gitu. Oke, nah yang tadi sempat naik signifikan banget tuh Arto gitu ya. Jadi ini kayak yang kemarin kita bahas ya. Aku kemarin bilang GoTo bisa sampai sekitaran 300 dan tadi tertinggi itu di 292, which is sudah dekat banget sama resistennya di 300. Kalau misalkan besok naik, ini sifatnya sangat terbatas sekali naiknya, dan manfaatkan penguatan ini untuk teman-teman bisa mengurangi posisi, baik teman-teman yang posisi cuan ataupun posisi lagi rugi untuk mengurangi muatan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya apakah ini kondisinya udah bagus sih buat GoTo, enggak, belum. Jadi petanya kira-kira kayak gini. Ini dia naik, bisa naik dikit lagi, terus dia bisa turun lagi. Nah, turun lagi tuh sampai berapa? Mungkin sekitaran 240, 242-an. Nah, di sini persimpangan lagi. Ini tanda tanya. Kemungkinan akan ada technical rebound gitu. Bisa nggak dia jatuh sampai balik ke 188? Bisa jadi. Cuman memang ini volumenya tinggi ya. Jadi hari ini naik volume tinggi. Sementara aku ambil supportnya 238 sampai 240 dulu gitu. Oke. Oke, ini ada yang nanya dari Abun Cile, Miss kemarin dibahas kemungkinan hari ini akan naik, tapi kenapa hari ini bisa turun ya? Bagaimana untuk besok? Apakah bisa turun kembali? Kan aku kan kita nggak bilang AABB ya, nggak bilang kayak oh naik harus naik, turun harus turun, enggak gitu loh. Jadi kalau teman-teman perhatikan composite atau IHSG hari ini memang dia ada penguatan terbatas sampai ke resisten nih loh. Jadi di sini. Jadi kalau trading tuh jangan kamu 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan kayak gitu. Kita mesti ngelihat dari berbagai kacamata gitu. Maksudnya dari berbagai angle. Nah, kalau kemarin tuh aku bilangnya bukan bakalan naik, enggak, aku bilang
bisa naik terbatas di sini. Tapi naiknya udah terbatas banget dan resiko udah mulai cukup gede bisa koreksi, which is sebenarnya ya hari ini tadi benar-benar turun, sempat turun dan kemudian naik dikit gitu. Jadi ini naiknya tuh udah terbatas banget, resiko untuk turunnya cukup gede ya. Jadi kalau naik cuman bonus doang gitu. Dan sebenarnya naiknya bukan karena saham-saham yang berfundamental bagus, tapi lebih ke perusahaan teknologi yang udah turun ancur-ancuran, mengalami rotasi sektoral naik 2 hari ini. Besok untuk saham teknologi masih bisa naik dikit, naik terbatas dikit, tapi bukan untuk teman-teman untuk beli, tapi untuk buang barang, untuk keluarin ini ya. Oke, terus kemudian live miss semalam tentang Arto hari ini sudah terjadi Darwis Dirgahayu ya, kebetulan aja lah, bukan berarti aku pinter nebak market atau gimana, meskipun ya antisipasi kita kejadian gitu ya. Jadi analisis teknikal tuh bukan berarti kita kayak nebak market harus 100% benar. Tadi pagi aku ada bikin di story, banyak orang yang bilang kayak analisis teknikal doesn't work. Sebenarnya bukan analisis teknikal doesn't work, tapi yang pertama adalah orangnya mungkin belum bisa baca chart. Kemudian yang kedua, poin kedua, memaksakan satu pendapat atau pembenaran. Jadi misalkan udah breakout, dipikirnya akan terus naik dan nggak boleh breakdown. Padahal chart itu kita mesti baca ya apa adanya, kayak GPS gitu. Jadi misalkan kamu belok ke kanan, tadinya nggak macet, tahu-tahu macet ya udah gitu. Terus kemudian GPS kamu jadi merah ya udah gitu. Oke, Arto hari ini naik signifikan dan besok bakalan gimana? Ini petanya kayak gini. Arto besok masih bisa naik, kemungkinan sampai 10.000, 1-2 hari ke depan bisa sampai 10.000 sampai 11.000. Disclaimer on, tolong kata-kataku ini jangan diambil pasti plek-plekan 100% karena kita dalam trading, dalam menganalisis market ini berdasarkan probability, semuanya berdasarkan probability. Jadi kemungkinan besar Arto ini akan menguat sampai kemungkinan level 11.000 dalam 2 sampai 3 hari perdagangan. Dan di sini lebih banyak yang buang barang daripada yang beli. Jadi kalau misalkan dia menguat, manfaatkan untuk kurangin posisi sedikit demi sedikit. Apakah dia akan recover? Bisa. Kalau ditanya bisa nggak balik ke 14.000? Bisa, tapi butuh waktu mungkin beberapa bulan gitu. Oke? Apa buka juga sejalan dengan GoTo? Iya, kan kemarin dia juga naik tuh ya. Kemarin naik, hari ini sih agak-agak turun sih, turun dikit gitu. Jadi nggak terlalu signifikan naiknya untuk Bukalapak. Jadi kenapa GoTo yang naiknya lebih kencang ya karena udah trennya turunnya tuh parah banget gitu. Oke. Topik sis Kak Mei cantik. Oh, terima kasih. Saya belum mandi dan kusut banget sebenarnya. Bo ampun terlalu polos-polosan. Apa sih kamu deng? Miss, kenapa market tiba-tiba langsung anjlok 2% walaupun bisa rebound terbatas hijau? Itu global, kondisi global tuh teman-teman kalau lihat dari bursa Amerika, kan aku ada pasang di story aku juga ya, di morning briefing tuh juga jatuh banget kan US tadi malam. Ini masih bagus, IHSG masih bisa naik. Jadi Indonesia memang unik karena Indonesia ya seperti yang aku bilang masih cukup bisa bertahan karena banyak saham-saham di Indonesia tuh yang baru mulai recover itu satu. Terus kemudian perekonomian Indonesia juga baru mulai recover, beda dengan di US dan di China yang udah agak kepanasan. Terus di Indonesia sektor komoditinya tuh juga cukup menarik gitu. Nah kalau beberapa hari kemarin itu sektor pertambangan batu bara yang jalan, ini sektor komoditi yang bakalan berpotensi untuk jalan gitu. Oke. Ini Jatnikat GoTo juga beban di awal nih sempat nyentuh ARB, bener. Nah itu yang nyeret IHSG sempat turun juga gitu. Kusut juga tetap cantik. Terima kasih. Gitu. Tapi jujur aku capek banget malam hari ini. Capek di jalan. Oke. Aku mau review untuk beberapa saham komoditi. Ya, jadi ada metals dan juga CPO yang aku mau bahas. Oke, aku start dari MDKA dulu, Merdeka Copper Gold. Hari ini tadi naik lumayan signifikan. Cuman Mtrade memilih untuk profit taking ya. Jadi lagi masih loading. Oke.
Mtrade memilih profit taking untuk MDKA, alasannya adalah ya dia kena resisten gitu. Bentar ya, aku buka Mtrade-ku dulu. Wah, ini masa membershipnya founder tertutup. Aku belum bayar ini kali, belum bayar membership. Aku login dulu ya. Jadi bisa login pakai WhatsApp. Oke, aku login dulu. Aku ini dulu, nanti kalian lihat nomor HP-ku. Hari aku login di Mtrade dulu ya. Jangan beri kode ini ke siapapun. 834919. Oke, aku beritahu ke kalian semuanya. Oke. Ya, tadi kita udah jualan banyak saham ya. Wah, banyak ijonya meskipun market lagi volatile. Thanks buat tim kita, baik tim produk, tim tech, tim edukator, semuanya. BBYB kita scalping tadi. Scalping deh, jangka pendek banget. Ini cuan 10-11%. Terus MDKA ini kita jual untuk jangka pendeknya, jangka menengah kita masih hold cuan 6-11%. Nah, kita mau bahas untuk MDKA dulu. Kenapa kita jual MDKA-nya? Jadi ini tadi kena resisten MA20, sesimpel ini. Naiknya kan kencang, udah 3 hari naik berturut-turut. Kemudian turun. Ya udah, kita profit taking dulu MDKA-nya untuk jangka pendek. Dan teman-teman kalau mau dapetin signal kayak gini, ya langsung aja teman-teman ke mtrade.id. Terus kemudian klik tombol oranye ini ya. Ada promo birthday aku gitu. Jadi birthday aku kita bagi-bagi hadiahnya promo. Oke, terus kemudian selain MDKA, aku mau bahas untuk Antam, Tins, dan juga Inco. Oke ya, jadi Antam ini teman-teman udah naik beberapa hari, tapi hari ini naiknya belum signifikan. Kita ngelihat masih ada kemungkinan ya, probability untuk dia naik ke 25-60-an di sini. Jadi Antam untuk Mtrade kita masih nge-hold. Kita lihat Antam. Ya untung baru 4-5%. Terus kemudian Timah atau Tins kita juga lihat dia masih ada potensi untuk menguat sampai 1780. Dan aku kalau ngomong kayak gini jangan terus dianggap kayak AABB matematika gitu, karena trading itu semuanya bersifat probability, ada faktor indecision-nya. Jadi 1780 kemungkinan untuk target atau resistennya. Dan kemudian ya kita masih hold untuk Tins. Oke. Baru untung tipis sih, baru masih di harga-harga beli gitu. Terus kemudian kita ada saham apa lagi ya? Metals tuh ada Inco. Oke, kita lihat Inco. Nah, jangka pendek tuh masih untung 0-1%, which is baru kayak di harga beli gitu. Jangka menengah udah 9-10%. Kita lihat Inco, apa yang harus dilakukan. Ini baru naik sehari, masih ada naik kemungkinan untuk naik lagi, tapi kayaknya belum tentu dia akan langsung sampai ke 8725. Dia akan sampai ke 8000, 8200-an dulu gitu. Oke, jadi untuk jangka pendek kemungkinannya di situ. Terus dari Bu Sani Muslimah nanya tentang ESA. Iya, jangka pendek ESA ini koreksi normal aja untuk ESA. Ini aku benerin chartnya, kira-kira kayak gini deh. Iya. Ini petanya yang baru lah ya, gitu. Jadi ini koreksi normal, volume kemarin masih lebih gede, masih wait and see dulu, oke. Terus kita belum jual, artinya kita belum jual. Nah, aku mau bahas CPO sekarang ya. Sorry malam ini aku banyakin di technical aja buat singkat, padat, dan jelas. Untuk fundamentalnya lebih ke morning briefing Mtrade besok ya guys ya, sama sentimen ya. Ya karena malam hari ini aku agak-agak capek gitu. Nah, ini Ali. Ini kalau teman-teman perhatikan, yang menarik patternnya, ini kena low-nya di 11.800. Ini mengalami technical rebound.
gitu. Terus kemudian sampai ke 12.300 ya jangka pendek. Terus ya kita masih wait and see dulu. Kalau Ali mungkin agak-agak slow. Terus tadi kita ada di LSIP juga, ada profit taking di LSIP, potensi profit taking gitu. Terus kemudian Gosco ya, jadi masih bisa ada kemungkinan untuk menguat, kita wait and see dulu gitu. Oke, terus kemudian selain itu tanggal 23 Mei katanya dibuka ekspornya, semoga ya. Tanggal 23 Mei dibuka ekspor. Oke, properti lagi di area support banget. Jadi kita lagi watch untuk sektor properti ini di area support banget gitu. Di level 890 ini BSDE di support banget karena memang dia tertekan karena adanya suku bunga. Cuman sekali lagi kalau jangka pendek kan kita memang ngelihat ada tekanan karena suku bunga ya. Tapi kalau jangka panjang sebenarnya ini kesempatan loh. Jadi ini tuh sentimen jangka pendek yang bikin turun dia itu sebenarnya satu hal yang cukup bagus buat orang-orang bisa buy on weakness untuk bisa berinvestasi untuk jangka panjang. Nah, aku selain BSDE, aku mau mention juga SMRA. Ini juga masih di support. Terus ini ada yang mention bahas GoTo dong. Udah aku bahas tadi. Unilever gimana? Oke. Unilever sama Sliss. Banyak banget yang nanya Sliss. Gaya abadi sempurna. Careful ya guys ya. Careful ya. Saham-saham kayak gini yang nggak ada liquidity terus tiba-tiba bangun. It's very risky for you. Sangat-sangat berisiko sekali. Kalau kamu bukan scalper dan nggak siap untuk ngejagain di monitor terus, better jangan. Sebaiknya jangan. Ini kayak BIRG, waktu itu banyak yang euforia, kita udah ngomong jangan beli. Tapi terus kan masih naik, ya aku nggak tahu kalau masih ada yang euforia beli di atas. Nah ini turun, dan kalau udah kayak gini ya kita nggak tahu kapan dia akan naik lagi gitu. Jadi saham-saham kayak gini tuh, aku bilang nih saham lapis legit. Oke, aku mau review untuk Unilever. Nah, Unilever ini udah mulai divergen chartnya. Aku sih ngarep dia turun dulu ya buat teman-teman yang mau invest biar bisa masuk harga lebih bagus gitu. Aku kalau ngelihat technical ya, aku bukan ngebandingin secara fundamental, udah beda banget sama Astra International. Tapi patternnya technical tuh mirip banget. Ini Astra breakout terus dia turun dikit, abis itu naik dia divergen juga tapi nggak mau turun. Ya nggak tahu deh ini Unilever gimana. Tapi kalau ngelihat dia patternnya mirip kayak Astra gini. Ini kayaknya agak-agak susah turunnya. Kalau misalkan sampai dikasih turun di level 4.400 bahkan ke 4125 ya itu kesempatan yang bagus buat yang mau buy dan simpan jangka panjang. Nah, terus ICBP ini sebenarnya masih ada tekanan dari harga gandum. Harga gandum tuh masih bakalan bisa menguat gitu ya. Kalau nggak salah ada sentimen dari India. Besok dibahas lebih detail di morning briefing ya, udah dibahas beberapa kali juga. Nah, kalau untuk ICBP ini seandainya nanti ada sentimen harga gandum naik dan dia turun, ya ini kesempatan buat teman-teman investor. Dan ini secara teknikal chartnya udah mulai golden cross loh. Dan teman-teman kalau mau investing beli masuknya dikit-dikit. Kalau merahnya mau sampai 50% diapain? Kalau didiemin bingung, tapi kalau di cut loss kok rugi? Tergantung sahamnya sih sebenarnya. Kalau udah sampai 50% jawabannya tunggu technical rebound. Terutama untuk saham-saham yang secara liquidity kurang bagus. Tapi kalau untuk saham-saham yang fundamentalnya bagus, turun 50%, ya justru malah beli lagi. Kayak BCA turun 40%, ya beli lagi gitu. Arto udah aku bahas. Tower belum. Oke, ya. Jadi Tower lagi di support juga, lagi di area support juga. Oke, buat teman-teman yang mau investing. Oh ya, terus BBYB tadi M-Trade juga cuan lumayan. BBYB hari ini naik. Dia masih bisa naik. BBYB masih bisa naik mentok sampai 1.600 rentang waktu beberapa hari, mungkin pekan depan. Be very careful here, jangan sampai telat ngangkat jemuran. Bisa turun lagi, kalau kena 1.600 bisa turun lagi. Itu ya. Oke guys,
Aku lapar banget. Aku tadi seharian di jalanan dan gak enak badan. Aku mau istirahat dulu. Saya rasa yang aku share tadi udah cukup lengkap. Kalau ada yang kurang, besok kita sambung di Morning Briefing Mtrade. Langsung aja join sebagai user VIP Mtrade. Ada promo birthday aku dengan cara masuk ke mtrade.id. Saya Ellen May, semoga bermanfaat semuanya. Salam profit dan sehat selalu. Thank you semuanya, bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.